Selamat sore pemirsa Kontras TV dimanapun Anda berada. Kembali jumpa lagi bersama kami tim Kontras TV Independen. Saat ini kami sedang berada di gudang atau full diduga tempat penampungan BBM bersubsidi jenis biosolar, tepatnya pinggir jalan bypass Bandara Teluk Bayur, Kota Padang. Simak terus perjalanan kami dalam melakukan investigasi peredaran Ditemukan sejumlah gudang penimbunan BBM subsidi yang diduga kuat ilegal di wilayah Kota Padang dan Padang Pariaman, Sumatera. Maraknya berita miring terkait jaringan mafia BBM semakin memanas di dunia media informasi, yang mencatut dugaan di-backing oleh oknum APH serta oknum TNI. Melalui penelusuran tim investigasi Koin bersama awak media Kontras Independen menemukan beberapa gudang penimbunan BBM bersubsidi yang diduga kuat ilegal. Adapun titik lokasi terkait gudang tersebut di wilayah Kota Padang dan Padang Pariaman, Sumatera, yang kabarnya bahan migas tersebut diduga kuat disokong dari oknum pejabat pemerintah. Lebih mengejutkan lagi, beredar dugaan kuat bahwa gudang gelap tersebut milik banyak aparat penegak hukum yang bertugas di wilayah Korem 032 Birawaraja serta Polda Sumatera Barat. Informasi ini mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan publik setelah banyaknya laporan dari masyarakat. Masyarakat yang enggan disebutkan namanya, menunjukkan skala operasional gudang yang mencurigakan, mengindikasikan praktik penimbunan dan distribusi BBM bersubsidi jenis biosolar yang diduga ilegal dengan sistem yang terorganisir dengan rapi. Jika dugaan keterlibatan APH ini terbukti, hal ini jelas menjadi citra buruk bagi integritas institusi penegak hukum dan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan kejahatan BBM subsidi yang selama ini semakin merajalela. Melihat fakta tersebut, Mabes Polri harus mengambil tindakan keras dan tegas untuk segera mengambil alih dan mengusut tuntas terkait jaringan gembong mafia BBM subsidi. Masyarakat menuntut penyelidikan yang transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu untuk menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. Penimbunan BBM ilegal bukan hanya merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan subsidi yang diselewengkan, tetapi juga berpotensi memicu kelangkaan pasokan dan distorsi harga di pasaran, yang pada akhirnya merugikan rakyat. Dampak hukum yang mengancam pelaku dan kredibilitas institusi. Kasus dugaan penimbunan BBM ilegal ini, terutama dengan potensi keterlibatan APH serta TNI dan oknum pejabat pemerintah bisa membawa konsekuensi hukum yang serius dan berlapis. Adapun tindak pidana penimbunan BBM sesuai Undang-Undang Migas, para pelaku penimbunan BBM ilegal akan dijerat dengan Pasal 53. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal ini secara tegas melarang setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Ancaman pidana untuk pelanggaran ini tidak main-main, yakni pidana penjara hingga 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Apabila BBM yang ditimbun tidak bersubsidi namun tanpa izin usaha yang sah, pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Migas, atau peraturan turunannya tetap dapat diterapkan. Praktik penimbunan dan niaga BBM ilegal jenis biosolar bersubsidi secara langsung menyebabkan kerugian finansial yang masif bagi negara, baik dari sektor pajak maupun penerimaan negara bukan pajak yang hilang. Selain itu, penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran akibat penyelewengan ini juga membebani APBN dan merugikan masyarakat luas, yang seharusnya menjadi penerima manfaat secara sosial ekonomi. Hal ini dapat memicu kelangkaan dan instabilitas harga BBM di tingkat konsumen. Kasus ini menjadi ujung tombak pengujian komitmen Mabes Polri dalam memberantas kejahatan terorganisir yang melibatkan oknum di dalam institusi. Publik menantikan tindakan tegas dan transparan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia. Rispondi dan tim investigasi Koin Sumatera mengabarkan. Kontras TV, saat ini kami sedang berada di gudang diduga penimbunan BBM bersubsidi di wilayah hukum
Polsek Batanganai. Simak terus perjalanan kami tim Kontras TV Independen. Salam Restorasi Kuwait.